hidup tidak menyendiri jauh dari ruang publik pada ukuran tidak wajib Jumat, sholat Jumat, itu sekurang-kurangnya wajib menjaga dirinya kalau ingin selamat, memastikan 4 hal. Kalau tidak bahaya bagi masa depan akhirat, bahaya di saat kita menghadapi kematian kita. Apa itu? Kalau kita ingin selamat, pertama, jaga keikhlasan. Hal yang paling sulit kalau kita hidup di ruang publik, walaupun kita pelaku kebaikan, itu menjaga keikhlasan. Memastikan diri ikhlas dalam melakukan segala hal. Apapun yang kita lakukan, ikhlas dalam beribadah untuk diri sendiri, ikhlas di dalam melakukan kebaikan kepada manusia. Yang hekaya luhur ibadah, hijrah ibadah, duduk kagak dia pada kamu berkah kerjanya, begitu kita mencapai. Duduk ingin cari pujian, ingin mencapai keinginan duniawi, tidak lagi mencari ridha Allah. Memang nafsu kita mengarah ke sana. Bilanglah pahala besar. Padahal satu untai zikir pahalanya luar biasa. La ilaha illallah itu zikir, satu kata untaian zikir. Kalau Allah menerimanya, Allah membalas pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari isi dunia. Dari isi dunia pahala seuntai zikir. Begitu besarnya karunia Allah kepada manusia. Allah jadikan sebab untuk memberi pahala yang besar dengan amalan-amalan yang ringan, tidak capek-capek. Tetapi yang paling capek adalah menjaga keikhlasan. Timbul keinginan-keinginan duniawi kita, target-target sebatas kehidupan dunia, bukan target amal akhirat. Ini yang sulit. Sufyan Suri pada suatu hari datang bertamu pada sebuah rumah. Seorang ulama besar datang di sebuah rumah bertamu. Beliau duduk di rumah itu sebagai tamu. Saat beliau duduk, yang punya rumah memerintahkan budaknya. Kata budaknya, apa katanya kepada budaknya? Tolong ambil tabak. Artinya tempat hidangan. Di situ dikatakan tabak. Itu bahasa Aceh tabak. Yang aku bawa pulang kali kedua dari haji di Mekah. Tujuannya ingin kasih tahu kepada tamunya ini bahwa saya naik haji bukan 1 kali, sudah 2 kali. Sudah ngomong tabak yang saya bawa pulang dari sana, yang kali kedua, yang kali ke-1. Tujuannya ingin cari mulia. Karena beliau sudah naik haji 2 kali. Apa kata Nabi? Kasihan hamba yang
saya ingin mendapat pujian, tetapi banyak amalan pahalanya dan banyak hal, maka harus belajar. Kalau ingin selamat, belajar tentang keikhlasan, belajar tentang hal yang menghancurkan keikhlasan dia, belajar bagaimana keikhlasan itu dan bagaimana menterapikan hati. Ilmu kita menterapikan hati supaya hati itu tidak gampang. Harus punya ilmu dan wajib ilmu tentang ikhlas. Apa itu ikhlas dan bagaimana membuat hati ikhlas, itu fardu ilmu. Ilmu ilaj, terapi. Karena kalau kita tidak tahu cara membuat hati ini jadi ikhlas, itu tidak bisa. Sulit. Tidak punya ilmu, pasti dia. Karena tidak tahu apa itu ikhlas. Kemudian, bagaimana membuat hati itu jadi ikhlas? Bagaimana ilmu ilaj, cara terapi hati dari dia? Itu wajib. Dengki, misalkan. Dengki itu haram. Kita tahu dengki misalkan, tapi tidak tahu cara mengobati hati itu tidak dengki. Tidak tahu itu dosa. Dengki dosa lain lagi. Tidak tahu, kejahilan tentang ilmu cara mengobati hati dari dengki, itu semua dosa. Karena itu kewajiban. Sombong, haram, takabur. Ilmu tentang sombong wajib. Ilmu cara menerapi hati supaya tawadhu, jangan sombong, itu juga ilmu wajib. Tidak cukup dengan salat. Ilmu salat. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi kibrun walau misla dzarrah. Tak masuk surga orang yang menyimpan dalam hatinya kesombongan. Kalau sebesar debu, jangan ada kesombongan di sana. Inilah ilmu yang diajari oleh Rasul. Maka ikhlas yang paling beresiko kalau hidup di ruang publik. Warnanya kuhet ya, timur target lain. Ini keurang tak kempen, mana urang kan? Ya, selalu terkaitan dengan makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, resiko manusia kalau hidup di ruang publik yang menghancurkan masa depan akhiratnya, yaitu dalam berkaitan dengan komunikasi. Hal yang paling beresiko adalah riba. Ngomongin orang lain hal-hal yang tidak menyenangkan menjadi hal biasa, padahal itu menghancurkan amal kebaikan tukang riba. Yang tahu Pak Lord, yang sebenarnya sedang menghancurkan diri sendiri, karena fahla-fahla kita akan dipindahkan oleh Allah kepada orang yang kita beri. Jadi hadiah fahlanya karena tengkul hudo ya ulul gibah ya, ini bagian tukang hadiah fahla. Makhluk paling sosial sebenarnya kalau untuk akhirat.
orang yang sangat peduli lingkungan, peduli orang lain. Bagaimana cara pedulinya? Dia mau masuk neraka asal orang lain masuk surga. Karena orang ghibah itu amalannya hilang, dipindahkan ke dalam catatan amalan orang lain. Maka ada orang di dalam kita, ada para generasi masa lalu, orang-orang saleh masa lalu, dia tidak mau pak dan ghibah orang lain. Saya kalau mau ghibah, saya ghibah ibu dan bapak saya. Kenapa? Kalau masuk surga, biar beliau yang masuk surga. Itu apa? Orang yang kita benci itu yang kita masukkan ke surga. Lebih baik saya ghibah ibu saya masuk neraka, yang masuk surga ibu. Saya ghibah bapak saya masuk neraka, yang masuk surga bapak saya. Kalau orang yang saya benci, biar aja masuk neraka, nggak mau ghibah. Nggak mau kasih pahala saya. Kalau orang ghibah nggak punya pahala, dia ambil dosa orang lain itu dia. Maka kalau kita mendengar ada orang yang ghibah kepada kita, kalau tujuan kita akhirat pasti bahagia. Alhamdulillah, yang menumpuk laum hadiah. Mana tu sahaja, untuk satu. Kita yang kan tak terjadi. Nugolong dah balah, hampir mut tadi. Yang salah. Aisyah sendiri pernah bawa makanan kepada orang yang dia dengar dia ghibah. Inilah jasa saya, ada pula ilmu malah mungkin. Malah baju kan hadiah pahala dulu. Yuk kenduri. Maka jaga itu. Risiko yang menghancurkan kalau hidup di ruang publik itu mubah. Nah saja, jaga. Aksaru ahli nar min hasaidi al-sinati. Mayoritas penghuni neraka hasil daripada dosa lidah, dosa dalam komunikasi. Maka dalam Islam berpenuh 20 etika komunikasi. Kita boleh cari ilmu, boleh jadi orang pandai, boleh jadi orang yang banyak tahu segala-galanya, tapi jangan salah dalam mengkomunikasikan. Salah-salah berdosa di dalam mengkomunikasikan. Ba'da sembuh kadang lupa. Ba'da hubud ka istihza, mengejek, menghina orang lain. Bicara ilmu, tapi cara mengkomunikasinya dengan cara-cara yang berdosa, itu tidak mustahil. Maka ada etika komunikasi sampai 8 yang paling inti yang tidak boleh tidak tahu. Siapapun Anda yang berkomunikasi, bisa bicara atau bisa menulis, wajib tahu tentang hukum halal haram komunikasi. Wajib tahu etika komunikasi yang wajib. Dan komunikasi bicara-bicara yang halal itu wajib tahu. Ini tugas saudara. Bagaimana tersampaikan bahwa siapapun Anda yang bisa berbicara, bisa menulis, karena lisan dan tulisan itu berlaku hukum komunikasi. Salah-salah bisa masuk neraka. Apalagi sekarang tidak punya HP. Di situ kita boleh lihat, tidak ikhlas, share, posting, ya. Salah-salah kami. Kita lah, kenapa ada masalah? Ini betul. Ini hanya ilmu, mengenatanya itu halal itu, mengenatanya tidak meneraka.
Dalam agama dilarang namimah. Bawa-bawa informasi, pindah-pindah informasi, share informasi. Dulu bawa dengan mulut, dengan fisik. Kita tidak bisa namimah kalau orang lain lagi tidur. Kita tidak bisa namimah kalau kita lagi duduk sendiri. Sekarang kita dibantu oleh alat, sendiri bisa namimah. Share. Bukan semua share kita bagus, ada share yang berpahala, itu bukan namimah. Tapi ada share yang berdosa. Belajar bagaimana mereka tahu halal haram share kalau tidak tahu ilmu tentang namimah. Tidak diajar. Inilah hiruk pikuk kita. Tidak buka HP, buka media sosial, yang panas, stres. Kita melihat betapa buruknya komunikasi kalau dipandang dengan kacamata Islam. Mereka Muslim, mengaku umat Rasulullah, yang inti perjuangan Rasulullah, liyutammi makarimal akhlak, tetapi mereka tidak berakhlak dalam komunikasi. Sampaikan ilmu. Itu yang kedua. yang kedua yaitu jangan. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar wajib siapapun yang hidup di dalam ruang publik. Kalau tidak, dosa orang lain menjadi dosa besar. Maka siapapun yang hidup di kalangan manusia, salah satu ilmu yang wajib dia ketahui yaitu ilmu tentang rumusan amar ma'ruf nahi munkar. Dan ilmu sembahyang na ilmu, nah. Puasa na ilmu, nah. Karena yang wajib. Amar ma'ruf nahi munkar, tentang amar ma'ruf nahi munkar na ilmu. Hana? Oh, betul. Pakat itu kewajiban hidup di ruang publik. Amar ma'ruf nahi munkar itu ada tataran wajibnya, ada tataran sunnahnya, ada haramnya. Maka ilmu tentang amar ma'ruf nahi munkar itu wajib. Bagaimana melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar yang diwajibkan saat kita hidup di ruang publik kalau kita tidak punya tata cara dan rumusan dan pengetahuan tentang itu? Karena dalam menegakkan kemungkaran, dalam menegakkan ma'ruf, mencegah kemungkaran, itu ada aturan. Kapan wajibnya, kapan tidak wajibnya, bagaimana cara. Maka oleh karena itu, salah satu kemungkaran itulah kejahilan itu sendiri. Inilah yang dihuda yang sudah dilantik tadi. Anggaplah sudah cukup ilmu. Untuk diri sendiri sudah cukup. Tetapi kejahilan yang ada di sekeliling kita itu kemungkaran. Jangan sampai dosa itu menjadi dosa besar. Orang yang hana ilmiah, yang wajib golong na ilmu, nyan lagi main yang golong na tahu mana. Jenazah di lingkungan kita
Kalau belum ada yang memandikan, semuanya berdosa. Menjadi dosa bersama. Kejahilan itu jenazah juga. Karena dikatakan wabil ilmi hayatul Islam. Dengan ilmu baru hidup Islam. Artinya Islam hidup, nyawanya ilmu. Islam tanpa ilmu itu bagaikan tubuh tanpa nyawa. Mayit Islam, jenazah Islam. Maka isinya mulia, yaitu ilmu. Bagaimana caranya? Ikuti pola amar ma'ruf nahi munkar. Kalau mereka belum punya ilmu, jahil, kasih tahu bahwa tidak punya ilmu itu dosa. Takrif. Harus sadar bahwa kamu wajib punya ilmu kalau ingin bahagia dunia dan akhirat. Ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah. Sadarkan dulu. Maka langkah pertama, buat mereka sadar, bukan buat mereka anu. Timbul rasa suka dan ingin jadi. Maka inilah Rasulullah dalam sebuah hadis yang sering kita hafal, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Yang paling tingkatan paling sempurna dalam tataran ilmu sudah jadi alim. Tapi tidak semuanya bisa alim. Kalau kamu tidak alim, jadi orang yang mencari ilmu. Dia datang, pergi untuk mencari ilmu, berusaha untuk mencari ilmu. Itu manusia terbagus setelah yang alim. Kalau tidak di situ, bukan pencari, jadi pendengar, mustami'ah. Kalau bicara tentang ilmu, dia selalu ingin mendengar, tidak membelakangi, tidak bosan. Siap mendengar. Itu sudah bagus. Ini yang di sini semuanya ini sekurang-kurangnya mustami'in. Sudah bagus. Tapi banyak yang tidak hadir ke majelis ilmu. Kalau saya datang lagi seperti yang ini juga. Datang lagi yang ini aja. Kalau bukan mustami'in, paling kurang muhibbin. Kamu harus jadi pencinta. Kenapa? Kalau ini tidak, bukan alim, bukan muta'alim, bukan mustami'in, bukan muhibbin, ini beresiko. Halikin binasa. Senang tidak, simpati tidak, mau mendengar juga tidak, apalagi mencari. Kelompok yang kelima ini, halikin. Dia tidak suka, dia tidak mau mendengar, apalagi mencari. Fala takun khamisah. B yang kelima. Kun aliman, oh